أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا، وكذا أصلها أي أصل الزوجة بنسب أو رضاع ولا بواسطة، سواء بنت ابنها وبنت بنتها وإن سقلت إن دخل بها. Atas kan? Mau aslim lah. Wasl zawjatin. Allah. Hah? Atasnya kah? Au musaharatin wah lain atas ini lakinil wara'a telah atas lagi lah ada bengkelnya. Wala yakfi bi ada'i syahad. ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة. ولا يكفي dan kada cukup fi adai syahadati pada menunaikan saksi, kada cukup pada melaksanakan atau menunaikan seorang saksi persaksian dzikrul qaraini oleh menyebutkan korinah-korinahnya. Bal ya'tamiduha, bahkan ya'tamiduha memperpegangi ia akan dia. Wa yajzimu bi syahadati, dan meyakini ia dengan penyaksiannya, dan meyakini ia akan penyaksiannya. Ini kesana ibu susu online. Walau syahida bihi dunan nisabi, dan jikalau menyaksikan dengan dia oleh saksi nih dunan nisabi, kurang daripada hitungan saksi semalam, bisa satu orang laki-laki, dua orang perempuan, atau 4 orang perempuan gitu oleh saksiannya, termasuk ibu yang menyusui boleh aja. Aw waqa'a syakkun, atau terjadi syakkun, keraguan-raguan, fi tamamir radhaati, pada sempurnanya radhaati, sempurnanya menyusu. Semalam orang menyusu itu berapa kali semalam? 5 kali menyusu kanyang kalimanya. Tapi saksinya ini
ragu-ragu apakah 5 kali kah 4 kali kah, kedengan lagi sih jumlahnya, awil haula ini atau kadang-kadang menyusul gitulah, diragukan juga apakah sampai 2 tahun kah atau kurang 2 tahun kah, seraba ragu-ragu nih. Awusulil labani ila jawfir radi'i, atau wusulil labani apakah sampai susunya itu, air susu itu apakah sampai kepada tenggorokan kanan-kanan menyusu, sampai ke kadang atau inggan muntung aja kan di luarnya. Lam yahrumin nikahu, lamun terjadi keraguan seperti itu, saksinya ragu-ragu juga, menyaksikan bahwasanya lakian binian itu bedang sanak susu, cuma ragu-ragu juga. Lam yahrumin nikahu, itu kada diharam, kada haram pernikahan, kada haram pernikahan gitu. Cuma lamun orang itu wara, menjaga diri daripada perbuatan yang haramnya, jaga meragukan dirinya, ambil nang kada meragukan aja. Ya kalau sekalipun boleh mensaksinya meragukan juga, lakinil wara'a, tetapi orang-orang nang wara, orang-orang nang memelihara diri daripada nang haram, nang syubhat, al-ijtinabu, menjauhinya, lebih baik menjauhinya, cari nang yakin-yakin aja. Memulainya tuh sudah ragu-ragu, ya Allah, sampai ke tuntung, sampai ke apa ini tetap ragu-ragu terus, kada mau yakinnya. Wa illam tukhbirhu illa wahidatin, wa illam tukhbirhu illa wahidatin, dan sekalipun tiada mengkhabarkan akan dia, tiada mengkhabarkan akan dia, tiada menceritakan akan dia, illa wahidatun lah, kecualinya satu orang aja yang memadahkannya, itu termasuk meragukan juga gitu. Dan saksinya harus 2 ikung babinian, laki-laki atau 4 ikung babinian. Na'am jasiden, memang in sadaqaha, jika membenarkan akan dia, jika membenarkan akan dia, yalzamul akhdhu, wajib mengambil, biqauliha, dengan perkataannya. Wala yasbutil iqraru, dan kada tetap oleh ikrar, pengakuan, birradai, dengan menyusu, illa birajulaini adlaini, nak jadi saksinya kada cukup pengakuan orang itu pernah menyusu, illa birajulaini adlaini, kecuali dengan ada 2 ikung laki-laki yang adil keduanya. Arti adil itu kada fasik, kada fasik. Au musaharatin, semalam yang haram dinikahi babinian nang ada hubungan keluarga, nasab atau rodok atau susu. Au musaharatin, atau bawa mintuhaan, minantulun mintuha, kada boleh juga kalau haram juga kalau mga kawinan, kada boleh. Sudah jadi mintuha itu ditandai dengan sudah terjadi akad nikah, sudah terjadi akad nikah, lakiannya apa, walinya sudah mengijabakan, kemudian lakiannya sudah qabul. Kan umahnya pengantin, umahnya binian toh untuk hangarnya, sekalinya lakiannya asa katujuan mamanya pada anaknya, Bina katujuan mamanya, talincah mamanya pada anaknya misalnya nih,
kan mamanya itu mintuha sudah, kenapa jadi mintuha? Sudah terjadi akad nikah. Sekalipun belum berkumpulan dengan bininya tetap haram kawinan. Udah kaulan mintuha. Ini terlincah mintuha pada anak-anak misalnya, atau pindah terbungkus mintuha pada anak anaknya, anak sidin itu sudah dikawininya, buktinya sudah terjadi akad nikahnya sah sudah. Sekalipun belum berkumpul inya lawan bininya itu, kata boleh dilangsungkan dengan mintuha sudah orangnya, ada boleh lagi sekalipun belum berkumpulan lagi. Nanti belum berkumpulan, belum terjadi gol lagi, tetap kalau boleh mintuha sudah. Namun palingannya boleh itu, palingannya apa palingannya? Seorang laki-laki misalnya kawin lawan seorang babinian ya, beranakan orangnya biniannya beranakannya balu tuh ya, si anak itu terjadi akad nikah lawan si balu tuh deh. Limbah sudah terjadi akad nikah, sekalinya ada anak sidin ada. Pengaruhnya anak sidin pengaruhnya, anak si balu pengaruhnya anak tiri lah, anak tiri bolehkah? Tapi ingin nyelong kan tadi lah si lakinya tadi sekalinya nyata ibu mas anaknya namanya wah soalnya kepinginan anak sidin, bolehkah? Langsung akan namun belum terjadi anak tiri lah. Ini kepinginan anak tiri, namun belum terjadi pendukulan dan mamanya nih si balu tadi belum diapa-apainya lagi, hanya diakad nikahkan aja, boleh aja nya batal dia nya, ada aku talak ikam dia nya kan mamanya nih itu kawinan anak sidin pulang anak tiri, boleh kan? Boleh kita palingannya, asal jangan mamanya belum diapa-apain lagi. Mamanya sudah digawe itu boleh lagi. Itu balikannya tuh. Itu musaharatin ngarannya. Fatahrumu zaujatu aslin, maka haram dikawinin zaujatu aslin, bini dari aslin. Apa aslin lah? Ya nang durian ke atas kayak abahnya kainya, udah boleh juga tak mintuha. Umumnya abahnya bini, kalau abahnya bini zaujatu aslin itu maksudnya abahnya bini atau umumnya bini atau kainya nini atau nininya bini gitu nah, kata boleh mintuha. Lamun mintuha lambung boleh aja lah ya. Mau mintuha lambung, mintuha ada besidang sanak sidin misalnya, boleh aja kawin mintuha lambung, asal jangan diperbutakan aja. Jadi sarak sekong kawin ini kurang acilnya, mintuha lambungnya acilnya gitu, boleh aja lamun jangan diperbutakan. Diperbutakan kada boleh juga. Au ummin, atau bagi ibunya. Kan bini ada dua, biasanya abahnya, umanya itu apa? Abahnya bini siapa mintuha, umanya bini mintuha juga. Kada duanya kada boleh. Hubungan musyawarah namanya itu. Jadi kada boleh itu ada hubungan musyawarah bab mintuhaan. Wa in ala, dan sekalipun terus ke atas, min nasabin aw radha'in, daripada sanasab atau sasusu, tetap pada boleh juga. Wa faslin, dan keturunan bini, anak sidin yang mau bini, tidak boleh ya nah. Faslin anak buah istri,
bini benin daripada anak laki-laki bini tadi, wa binihi atau anaknya pulang cucu maknanya nih. Poin sapula sekalipun tarus ke bawah daripadanya titik. Wa aslu zaujatin kata boleh juga dikawini aslu zaujatin. Aslu zaujatin bahasa kita orang tuanya zaujah. Ini model tadi juga tuh modelnya. Ay ummahatuha ibu-ibunya. Ibu-ibu zaujah. Wa in alat binasabin dengan sebab sangat turunan auradain. Wa in alat dan sekalipun sudah tak ke atas. Wa lam yadkhul biha dan sekalipun belum digauli dengan dia, sekalipun belum digauli tetap pada boleh juga namin tuha sudah. Lil ayati karena ada ayatnya, surah An-Nisa ayatnya. Wa hikmatuhu dan bermula hikmahnya ibtila'uz zauji haram si zaujun dan ibtila'u haram dengan mana haram si zaujun atau si laki bimuka limatiha dengan mukalimah itu dengan sebab bab mintuhaan bimukalimatiha dengan sebab pemertuaan mertua wal khulwati dan bakhaluan hanya bakal tuh berduaan aja litartibi amri zauji karena ada tertib suruhan zaujah atau bini faharumat maka haramlah ia kasabiqotaiha seperti dua nang mendahuluinya haramnya itu binafsil aqdi dengan sebab ada terjadi akad nikah liyatamakkana supaya memungkinkan ia min dalika dari yang demikian itu habis masalah itu sesuatu teman-teman. Wa'lam dan ketahuilah oleh kamu annahu yu'tabaru bahwasanya dipandang orang fi zaujatail abi wal ibni wa fi ummi zaujati inda adamid dukhuli bihinna pada zaujatail abi dua istri yaitu istrinya abah atau istrinya anak bini abah bini anak inandola bini abah apa umma tiri ala tiri kata boleh juga wapi ummi zaujati dan pada umanya zaujah kata boleh juga umanya zaujah umanya bini ya mintuha juga inda adamid dukhuli ketika belum didukhul dengan mereka itu belum terjadi dukhul dengan mereka itu cuma syaratnya pulang ayyakunal aqdu sahihan bahwasanya akadnya itu akad yang sahih lamun akadnya fasid itu adalah akadnya fasid ini akadnya akad yang sahih belum terjadi penduhulan pulang boleh wa kadza pasluha dan seperti demikian juga pasluha itu keturunan istri paslu zaujati anak buah si istri nih binasabin dengan sebab sanasab au radhain atau dengan sebab sesusu walau biwasitatin dan sekalipun dengan ada perantara sawaun bintu ibniha sama ada ia bintu ibniha anak perempuan anaknya dan anak perempuan dari anak perempuannya benar kalau anak bintunya anak perempuan dari anak laki-lakinya kalau bintu bin ibnatiha anak perempuan dari anak perempuannya cucu lah
wa in sakulat dan sekalipun tengah bawah terus in dakhala biha jika sudah terjadi dukhul, sudah terjadi perkumpulan biha dengan dia dengan istrinya. Wa in bi an wati'aha dengan bahwa misalnya wati'aha mawatak ia akan istrinya, walau bin duburi dan sekalipun di dubur misalnya di belakang itu terjadi ya sudah. Penkan al-aqdu pasif dan sekalipun akad nikahnya pasif, jarang terjadi yang ini. Wa illam yata'ha lamun nang yang tadi anak tiri tadi. Wa illam yata'ha dan jika belum diwata'nya akan dia akan umanya hanya akan nikah aja, umanya belum digawinya lagi, hanya akan nikah aja lawan umanya. Lam tahrum bintaha kada haram anaknya, sekanya kepingin hendak lawan anak sidin anak tiri kalau orangnya disarapnya umanya tadi ini belum dia bapainya juga hanya akan nikah aja, belum dia bapainya lagi umanya disarapnya dia talaknya, itu dikawininya pulang anak sidin, anak si bakas bini nih. Boleh nggak anak tiri? Boleh, asal mamanya belum diapakai. Tebangannya wilam yaqha. Mun sudah terjadi pawaqaan, mun sudah terjadi pemasukan, udah boleh jual lagi. Ini syaratnya anaknya umanya belum diapainya. Bi khilafi ummiha, bersalahan palingannya umanya. Yang misalnya tadi kawinan anak sidin, soalnya ada umanya lebih bungas daripada anak sidin misalnya. Tata bungas umah pada anak, lalu kepinginan namanya disaraknya bininya, lalu kawin namanya bolehkah? Kada boleh, kenapa? Mintuha karena itu. Kada boleh kawinan mintuha, sekalipun belum digawinya lagi bininya. Hanya terjadi akad nikah aja belum digawinya bininya, tetap pada boleh juga. Kenapa? Karena mintuha maksudnya, pada boleh kawinan mintuha. Bi khilafi ummiha bersalahan dengan ibunya. Wala tahrumu ulang dan kada haram juga bintu zaujil ummi, anak perempuan zaujil ummi, lakinya umma ini umanya laki pulang nih, umanya lakinya umma. Itu lakinya umma itu ada besi anak wabinian, lalu hendak lawan anak lakinya umma tadi ngapa karena dah bakat tirian lawannya, bakat tirian dan sanak tiri ya Allah. Jahit misalnya ada besi anak bebinian kan yang Jainab itu jahit kawin lon siapa misalnya sama Aisyah, itu Aisyah itu ada besi anak karannya Muhammad, jadi Muhammad tuh kawin lon dia tadi anaknya jahit tadi boleh sama-sama, jadi abahnya kawinan umanya, anaknya sama kalau anaknya kawin boleh ya. Karena saudara nang sana bakat tirian aja boleh aja. Itu hanya bintu zaujil ummi, anak perempuan dari suami ibu, mama kawin pulang maksudnya anak tiri mama. Kalau orangnya anak tiri mama ada kebinian kepingin anak tiri mama boleh, ada apa anak tiri mama sama-sama aja nih, sama-sama anak dikawinakan boleh, sama-sama bekatirian dia bang boleh. Wala dan kada haram juga ummu zaujatil abi, ummu zaujatil abi, umma dari bini abah, umma bini abah, apa tuh? Umma dari bini abah,
abah kawin ulang misalnya nih, jadi bini abah itu ada bisi umat, ada bapak, nini tiri kalau ini tirian nini tiri, ada bapak itu, wal ibni atau uma dari bini anak, ngapa tuh? Uma dari bini anak, ngapa sih kita? Uma dari bini anak, anak kita, bini misalnya, umanya bini gitu nah, ngapa ngarannya? Besan, makanya warang, pewarangan, mintu hanya anak bahasa kita nih, pewarangan kalau pewarangan, boleh aja apa yang para pewarangan misalnya nih, atau besan, boleh. Waman wati'a imra'atan bimilkin aw syubhatin minhu ka'annahu wati'a bifasidin nikahin. Ini kisah orang mau wata perempuan yang dimilikinya aja, bukan apa nih, bukan jariah ini. Kata berlaku lagi ini, kata jariahnya kata ada lagi, cuma hukumnya masih ada ya kan? Jariahnya kan lagi ini. Bahari ini waman wati'a, dan laki-laki, orang yang laki-laki itu wati'a mawata ia menggauli ia imra'atan akan seorang perempuan, cuma digaulinya itu bimilkin dengan dimiliki karena dikawini, kan budak atau jariah itu boleh dimiliki, boleh digawinya kata dinikahinya, bolehnya jariah bimilkin kata dikawini kada dimilikinya aja, atau syubhatin minhu atau wata syubhat daripadanya. Wata syubhat itu bisa akad nikahnya bisa meragukan, bisa terjadi wata syubhat. Ka'an wati'a, karena oleh seolah-olahnya wati'a mawata ia bifasidi nikahin, dengan sebab rusak nikahnya pasif, nikahnya meragukan, abu-abu nikahnya. Aw syira'in, atau dengan sebab ditukarinya, namun jariah, nukar jariah. Aw bidhanni zaujatin, atau dengan disangkanya zaujatin istrinya atau bininya, lalu terjadi wata. Haruma alaihi ummahatuha, haram atasnya ibu-ibunya, umanya jariah atau umanya binian yang dinikahi syubhat tadi, haram juga ummahatuha. Wa banatuha, dan haram juga anak perempuannya. Wa harumat ala abaihi, dan haram juga biniannya ala abaihi atas abah-abahnya. Wa abnaihi, dan anak-anak laki-lakinya. Kenapa? Karena sudah terjadi wata. Di annal wata bimilkil yamin, karena bahwasanya wata menggauli bimilkil yamin dengan sebab milkil yamin, jariah ini memiliki jariah nazilun, sikapi dia Allahnya kata terjadi ini nazilun, berkedudukan ia atau menempati ia bimanzilati akdin nikah, dengan menempati akad nikah. Begitu wabi syubhatin, dan dengan terjadi wata syubhat tadi, begaul nang syubhat, yasbutun nasabu, tetaplah oleh keturunan, wal iddatu, dan tetaplah iddah. Lihtimali hamliha, kenapa jadi tetap iddah? Itu beda juga. Lihtimali, karena memungkinkan hamliha, hamilnya si jariah tadi, mungkin aja yang jadi kumpulinya bang, mungkin terjadi hamliha, kehamilannya minhu, daripada laki-laki tadi. Sawaun awujida minha syubhatun aidan amla, sawaun sama ada, awujida apakah didapatnya daripadanya syubhatun kasamaran atau kasubhatan, aidan pula amla atau kada didapatinya. Lakin tetapi
Yahrumu alal wati, haram atas orang nang mawatok tadi, laki-laki nang menggauli tadi, bisyubhatin dengan sebab wataknya watak syubhat, nadarun memandangnya. Memandang siapa? Nadaru ummil mautuati, memandang kepada ibu perempuan yang diwatoknya, haram. Wa bintiha, atau anak perempuan yang diwatoknya. Wa massuhuma, bahkan menyentuh keduanya kada boleh. Jauh umanya nang diwatok lawan anak perempuan yang diwatok, menyentuh keduanya kada boleh juga. Itu lamun terjadi nang kayak itu lah watak syubhat atau milkil yamin tadi, kesajariah. Parun ini satu cabang ini bilang kada mungkin terjadi juga bang, cuma ada hukumnya nah. Law ikhtalatat muhramatun, jikalau bercampur muhramatun, perempuan yang haram kita kawini, bukan keluarga kita nih, bercampur dengan siapa? Biniswatin, dengan perempuan-perempuan yang lain, gairi mahsuratin, campurannya itu banyak, gairi mahsuratin, kada kau dihinggakan banyaknya, banyak pandang nih campurannya, bercampur dalam satu tempat. Kayak apa mahsuratin, gairi mahsuratin ini kada kau dihinggakan. Bi ayya surah id adduhunna, bi ayya surah, dengan bawa payah atau uyuh atau sulit, adduhunna, membilang mereka itu, alal ahadi, atas satu persatu. Kebanyakan mana jarang bisa kada terjadi juga, nah ini cuma hukumnya ada lah. Ka'alfi imra'atin, seperti 1000 orang perempuan terkumpul misalnya, kada membedakan mana nang mahram. Yang ada cirinya lah Pak. Memang kita bilang dua ya lah. Kalau di daerah Arab itu kenapa jangan membedakan? Kan itu bercadar. Ya ada kelihatan kalau kombinasi doi nang mana bini, nang mana orang lain. Itu banyak benar pulang sampai 1000 itu. Maka jarnakaha, menikahi ya man sya'a, perempuan yang dikehendakinya, minhunna, daripada mereka itu nang 1000 hukum teh. Nah, sekarang mungkin terjadi jawabang lah ya. Cuma ada kisahnya ya Allah. Ila anta baqa wahidatun, ila sampai bahwa tinggal wahidatun oleh satu orang aja lagi, alal arjahi, menurut kaul yang paling rajih. Wa in qadara, dan jikalau, dan sekalipun kuasa ia, walau bisuhulatin, dan sekalipun dengan mudah aja, ala mutayaqqanatil hilli, dan sekalipun dengan mudah, ala mutayaqqanati, atas meyakinakan al hilli, akan kehalalannya. Au bimahsuratin, atau perempuannya kau dihinggakan, au bimahsuratin, atau dapat dihinggakan, misalnya ka isyrina, 20 aja, ini kerja kalau balmiatin, atau 100, masih kau lagi dicari, dibeda-bedakan. Lam yangkih, kada boleh menikahi ia, minhunna, daripada mereka itu, syai'an, akan sesuatu. Kecuali ada cirinya. Naam dan memang kada boleh nikah nih. In qata'a, jika bisa memastikan ia, in qata'a, atau memutuskan, jika memutuskan ia, jika bisa memastikan ia, bitamayyuziha, dengan ada bedanya. Kau membedakan antara mahram dan orang lain. Apa misalnya kasaudaa, seperti warna kulitnya hilang misalnya, kau dia bedakan. Ikhtalatat, nang bercampur ia nang berkulit hitam tadi, bercampur ia biman la sawada fihinna, dengan orang yang tiada ada, dengan orang yang tiada ada, sawada, berkulit hitam, fihinna, pada mereka itu, lam yahrum ghairu, kada haram yang lainnya. Kalau dibedakan antara warna kulit kelihatan bang, kama stadharahu, sebagaimana menzahirkan akan itu masalah syekhuna oleh guru kita Majah ya Bapak itu Ibnu Hajar lah. Tambihun ay hada tambihun, i'lam annahu yashtaratu aidan, diketahui oleh kamu, annahu yashtaratu, bahwasanya disyaratkan, aidan pula, bini nang cegar dikawini nih, fil mankuhati,
pada calon istri atau perempuan yang akan dinikahi. Kaunuha, keadaan perempuan itu muslimatan, orangnya muslimah dulu, orang Islam. Itu harus jadi syarat tak perempuan yang cagar kita kawin itu muslimah. Kada boleh orang kafir atau lain agama na beda agama. Au kitabiyatan khalisatan, atau boleh juga kitabiyatan kafir kitabi, kafir kitabiyah cuma khalisatan yang masih jernih, yang masih murni. Artinya kafir kitabi memegang kitab Taurat atau Injil yang masih asli. Kada bercampur lagi pahamannya tulisannya yang masih asli. Ini bekasnya agamanya agama bekas nenek moyangnya agama Nabi Musa. Wah, hidup di zaman Nabi Musa, misalnya nenek moyangnya nih hidup di zaman Nabi Musa, kan kitabnya kitab Taurat. Kalau jadi turun menurun ada anak perempuan, anak kafir kitabiahnya nih, nah boleh itu katanya masih ada memegang kitab Taurat. Cuma kada lagi, ini Allah aslinya. Bahari ini kafir kitabiah nang khalisatan, nang masih murni, artinya masih memegang kitab Taurat atau Injil nang masih asli. Dimiyatan kanat, kafirah dimiyah daya atau kafirah harbiah. Kalau dimiyah itu kan boleh diperangi Allah, kalau harbiah boleh diperangi. Fayahillu, halal boleh. Ini bahari ini kan ada lagi nang bisi kitab nang asli ini kan ada lagi ini kesebahari ini. Fayahillu ma'al karahati, maka halal tapi makruh hukumnya nikah lawan Israiliyat, perempuan bangsanya Israiliyat, Israel. Ke atasnya nenek moyangnya ada bisi kitab Taurat. Menikahi perempuan Israiliyat bisyarti, cuma ada pulang syaratnya, nah bolehnya sekalipun boleh tapi makruh. Ada ayatnya Allah, syaratnya bisyarti alla yu'lama dukhulu awwala abaiha fi dzalikad din ba'da bi'sati Isa alaihi salam. Nah, jawabannya kalau sudah ke atas, nenek moyangnya bubuhan sesudah kebangkitan Nabi Isa Israiliyat, dengan syarat bahwa tiada diketahui orang dukhulu yang masuk awal-awal nenek moyangnya, awali abahi, awal nenek moyangnya bidalikadin pada agama, pada yang demikian agama yang dibawa oleh Nabi Isa atau Nabi Musa, kitabnya Taurat atau Injil. Ba'da bi'sati Isa, sesudah kebangkitan Nabi Allah Isa alaihissalam. Harus diketahui sampai dilihat ke atasnya dan nenek moyangnya. Boleh cuma ngalih menentukannya. Nah udah tahu lagi kalau ke atas kita ingat 2-3 gen ke atas kali mana lagi menentukan siapa nenek moyangnya. Apalagi sampai ke zaman Nabi Isa bahari berapa ribu tahun udah. Wa in ulima dukhuluhu, dan sekalipun diketahui masuknya nenek moyangnya tadi padanya pada agama yang dibawa Nabi Isa, pada tahribi, sesudah tahrib terjadi perubahan. Apa yang berubah? Injil. Apa yang berubah? Taurat. Terjadi perubahan, bahkan dialih bahasa. Itu boleh aja, mana ada nang kayak itu lagi. Cuma makruh, sekalipun boleh makruh lah. Wa nikahu ghairiha bi syarti ayu lama dukhul awli abai fi qablaha lah. Dan menikahi boleh cuma makruh ghairiha, selain daripada Israiliyat, ghairil Israiliyat bi syarti, dengan syarat ayu lama, bahwa diketahui dukhulu awali, masuk pamulaan atau pertama abaiha, nenek moyangnya, pihi padanya, pada yang demikian itu qabla, sebelum dibangkitkan Nabi Isa.
Artinya zaman Nabi Musa aja lagi Taurat masih ada. Tadi zaman sesudah Nabi Isa kalau Injil. Walau ba'da tahrifi, dan sekalipun sesudah terjadi perubahan dalam kitab. In tajannabu, jikalau menjauhi ia mereka itu, jikalau menjauhi mereka itu al-muharrafa, akan nang dipalsuakan atau dirubah. Jadi itu lemon dasar agamanya agama Nabi Musa bahari Allah, nenek moyangnya nih dasar agamanya agama Nabi Musa, atau dasar agamanya yang dipeluk, yang dibawa oleh Nabi Isa. Kan bujur teman, agama yang dibawa Nabi Musa bujur, ya agama Islam juga, agama yang dibawa Nabi Isa Islam juga. Cuma ada kadang kayak itu lagi sampai jawabannya sudah. Walau aslama kitabiyun wa ta'tahu kitabiyatun damanikahu wa in kana qabla dukhuli, dan jikalau masuk Islam kafir kitabi, orang kafir nang ada memegang Alkitab masuk Islam inya lakinya nih watah tahu, dan istrinya ada di bawahnya, di bawah lagi siapa istrinya Allah, watah tahu, dan istrinya istri kafir kitabi deh, kitabiah, kafir kitabiah, kafir kitabiah. Jadi kayak apa nikahnya? Seikong Islam, seikong dan bininya belum Islam, lakinya Islam. Padahal sama-sama kafir nih, kafir kitabi. Dama nikahu, kekal oleh nikahnya. Artinya nikahnya kada pasif, nikahnya kada rusak, nikahnya kada pasang, nikahnya tetap aja nikahnya. Artinya masih nikahnya masih kada rusak nikahnya kita. Wa in kana qabla dukhuli, dan sekalipun adalah ia sebelum terjadi dukhul, sebelum terjadi berkumpul ini lah dua laki bini, lamun nikahnya tetap aja ada rusak nikahnya. Teman beriman seikong Islam, seikong lakinya Islam, bininya kada berislam, bininya masih kafir kitabi, maka nikah keduanya masih ada, dia kada rusak nikahnya. Nah itu tuh yang beda agama nih jadinya. Cuma asalnya sama-sama kafir asalnya lah. Awasaniyun, atau Islam wasani. Ada ini kafir kitabi, ini kafir yang masih ada memegang Alkitab ya Allah. Kalau kafir wasani ini hanya bahapal modelnya. Kenapa ini bahapal? Kalau bisa kitab kafir nang penyembah patung, kitab pedomannya ada. Awasaniyun, atau Islam seorang wasani. Wasani itu kafir penyembah patung atau kafir menyembah matahari. Islam watah tahu, dan istrinya, istri kafir wasani ini wasani yang sama-sama penyembah patung juga. Fatakhallafat, maka berselisihan atau balainan qabla dukhuli, sebelum terjadinya dukhul. Tanajjazatil firqatu, niscaya dilulusakan oleh al-firqatu, dipisahkan. Artinya dipisah tuh berarti rusak tuh nikahnya. Kenapa ini kafir wasani? Ada beda antara kafir wasani dan kafir kitabi. Ada ini kafir wasani penyembah patung pada dasar kitab olehnya, pada dasar kitab Samawi nih pada dasarnya. Lalu Islaminya bininya kada Islam, maka jasiden sebelum terjadi pendukhulan maka jadilah dipisahkan inya. Wajib dipisahkan karena beda agama. Kalau yang tadi kafir kitabi tadi nikahnya masih ada, inya ada dasar kitab inya. Agama nang memegang kitab Taurat bahari bujur wala bahari, nang memegang kitab Injil bahari zaman Nabi Isa bujur. Berarti ada dasar kitabnya. Oh terjadi
saikum Islam, saikum kafir masih, maka akad nikahnya masih ada, nikahnya masih kekal. Lain halnya kalau kafir wasani, kafir nang penyembah patung, Islam lakinya, bininya kada, maka jazidin itu tanah janatil firqah, lulus atau jadilah dipisah di antara keduanya. Apa arti dipisah? Artinya nikahnya fasid, nikahnya pasah, rusak, nikahnya batal. Atau sesudah terjadi pendukulan perkumpulan juga tetap rusak juga, karena kafir wasani mah. Waslamat fil iddati, atau sesudah pendukulan perkumpulan sampainya, yang lakinya Islam kena, bininya kafir, sudah terjadi pendukulan. Wa aslamat kan kalau terjadi pendukulan berarti dipisah, dipisah, artinya nikahnya dipasah. Limbah dipasah, anu pisahan dan kenapa pisahan lain agama. Sekalinya Islam babiniannya fil iddati, pada ketika menjalani iddah, pada ketika babiniannya menjalani iddah Islam babiniannya dama nikahu, kata pernikahan laginya dama karena nikahnya kekal, dama nikahu, kekal nikahnya. Artinya bulikannya pernikahan bahasa kah? Ada. Kenapa jadi ada pernikahan bahasa? Karena Islam babiniannya Islam di dalam masa iddah, dalam masa iddah. Jangannya di luar masa iddah, nikah bahasa ternyata ada ini. Islamnya itu waktu ini iddah, jangan habis iddahnya lagi, maka nikah itu juga yang ada bahasa lagi nikahnya. Misalnya orang kafir masuk Islam keduanya, bininya masuk Islam, lakinya masuk Islam, dinikahkan bahasa kah? Ada. Biar aja sudah nikah nang bahari di gereja ini misalnya, atau nikahnya di mana? Barang di mana kah? Nang nikahkan pendeta, biar aja sudah, jangan nikahkan lagi, sah sudah nikahnya. Tapi lo punya nikah bahasa, ada boleh ada jadi masalah. Cuma secara hukum kadosa dinikahkan lagi nya. Kalau sudah Islam, dua laki bini sudah Islam lalu nikahkan bahasa, jangan, sudah sah aja nikah orang itu, sudah aja yang dinikahkan lagi, sah aja sudah. Ada ini kisahnya tadi kafir wasani lah, kafir penyembah patung, nang laki iman Islam, nang bini kada Islam, lalu akad nikahnya dipasah atau dipisah dua ikum antara dua perempuan laki yang tadi bisa. Kenapa? Karena terjadi perbedaan agama. Ya Allah, mbak lakinya Islam sudah, bininya masih kafir wasani, berarti perbedaan agama terjadi, maka wajib dipisah. Berarti dipisah itu biniannya bapak iddah lah, yang ada ditalaknya pasah. Masa-masa iddah sekarangnya beriman, biniannya boleh. Antak dia beriman, dia kepingin dia beriman, Nabi Islam, biniannya datang masa-masa iddah, membulikannya. Masa-masa iddah aja lagi membulikan, rujuk pulang dinikahkan ke pulang masa, ada tetap nikah nang tadi juga, nikah nang dahulu nang bahari juga nya nikahnya masih kekal. Wa illa, dan jika kada artinya kada Islamnya, yang biniannya kada Islam, fal firqatu min islamihi, maka wajib dipisah sama sekali, kada boleh bakal rubutannya tak. Sudah nikah aja kada boleh juga. Kenapa? Karena bininya lain agama, min islami, dari sebab Islam lakinya. Ini orang beda agama lain. Lain halnya kalau kafir kitabi tadi, kalau kafir kitabi lain kan masalahnya lain pulang itu boleh aja kalau karena nikahnya masih dawam, nikahnya masih ada, itu kafir kitabi. Dan di bawah ini kafirnya kafir wasani. Maka namun sudah Islam saikum, maka nikahnya pasti dipasah.
artinya orang dua laki bini itu dipisahnya, kada boleh berkumpulan. Tetapi misalnya masa-masa iddahnya kan beda dah, 100 hari atau 4 bulan berapa 3 kali haid ya Allah, atau 3 kali suci idahnya, masa-masa beda itu beriman sih, berimannya artinya beriman keduanya deh, dua laki bini beriman. Jadi hendak membolehkan itu apakah nikah basah atau jadi aja sudah nikah nang bahari? Jawabannya jadi aja sudah nikah nang bahari itu kalau usah dinikahkan lagi. Sama halnya orang nang kafir masuk Islam dua laki bini ya Allah teh. Mas nikah di gereja kalau nya bakasnya bahari ataunya belum Islam. Jadi lemah sudahnya Islam jangan dia ungkit-ungkit masalah nang orang dua laki bini itu nya sah sudah. Yang ungkit lagi masalah itu mengalihi orang. Kalau orang sudah masuk Islam itu perlu bahasa kita diimpu modelnya, jangan dibarat-barati lawan hukum. Sekiranya ngarannya kan mu'allaf, kalau mu'allaf artinya orang nang masih diigungkan modelnya lagi, mau kita berarti dengan hukum-hukum nang barat-barat ini menjadinya Islam ngalihnya boleh ulang ini. Di masalah nikahnya tadi kalau usah dinikahkan lagi asah sudah bahari, sekalipun misalnya nikahnya bahari di gereja sah saja sudahnya. Tapi misalnya ini hendak bahas saja nikahnya secara Islami, tajdid karena boleh jadi ada apa juga. Itu kisahnya lain. Walau aslamat wa asarra kan situ lah lipat mana Isa sudah bahas aja ulang kita bicarakan masalah ini. Masalah-masalahnya ini bilang jarang pun terjadi lah, jarang aja terjadi. Cuma apa nih menambah-nambah perbandaran ilmu fikih kita ya Allah, menambah-nambah. Jadi fikih, insyaallah ya anak talibin lain kita 3 kali kalau 3 kali anak talibin itu nang sekalinya kena insyaallah kita baca hadis ngabang lain, hadis Riyadhus Shalihin menjaga menyaman aja. Hadis Riyadhus Shalihin jadi 3 kali fikih sekali hadis. Ini 3 kali fikih sekali hadis kita tahu urutannya. Hadisnya Riyadhus Shalihin. Jadi mulai Kamis akan datang insyaallah lah. Kamis akan datang insyaallah kita baca Riyadhus Shalihin ya. Itu kena hanya fikih ulang 3 kali hanya Riyadhus Shalihin gitu namanya urutannya nih. Jadi baca 2 ya Allah. Mudah-mudahan majelis kita mudah-mudahan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semata-mata menyebarkan atau melestarikan warisan dari Rasulullah, ilmu-ilmu nang klasik dan yang lain ilmu bahari ilmu orang-orang saleh bahari, kita orang saleh bahari kita lestarikan. Itu niat kita membantu tegaknya agama itu Allah. Nah orang yang menuntut ilmu itu membantu agama karena membantu agama. Jangan sampai agama itu hilang. Kenapa agama hilang? Karena kada lagi nang belajaran ilmu nang bahari atau kitab-kitab orang bahari dan lagi nang belajaran, itu menandakan agama sudah mulai pudar. Ya bagus saja misalnya banyak di kampung-kampung misalnya banyak majelis bagus menang kita. Kenapa? Melestarikan orang bahari. Kalau ilmu orang bahari, ilmu di kampung-kampung sunyi misalnya ada majelisnya misalnya nih, maka itu menandakan Islam sudah mulai lama, sudah cahayanya sudah mulai dari tedangan lagi orang pembacaan. Ya ada orang pembacaan itu menandakan Islam masih ada, masih kuat. Ini ada orang baca yang diseriki ya mau aja jangan. Kita sudah ada 4 ya Allah, jangan pulang menyeriki. Ya, orang itu melestarikan agama. Orang yang melestarikan agama itu termasuk ahlullah, keluarga Allah ya Allah. Dan kita termasuk ahlullah barataan. Dan dapat keridhaan dari Allah, dan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita bermajelis atau berkumpulan di dalam ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan.
Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa husnal khatimah ya amnin wa afiyatin wa salamah bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata